Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Pamali, Larangan Menjelang Pernikahan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini cerita dari salah satu tetangga paman sepupunya Om Rasti. Kita sebut saja namanya Tommy. Usianya sudah menginjak 25 tahun kala itu. Dia merupakan seorang pekerja di taksi air, mesin motor. 3 bulan yang lalu, dia sudah bertunangan dengan seorang wanita yang merupakan kekasihnya. Wanita itu tinggal di sebuah desa yang cukup jauh dari desa Tommy. Waktu itu, paman sepupunya Om juga ikut bekerja di mesin motor, membawa dan mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan. Hari itu wajah Tommy tampak sangat senang sekali, karena ia dan keluarganya akan segera berangkat ke desa tunangannya si Tommy untuk mengantar seserahan dan menentukan hari pernikahan keduanya. "Wih, mengantar seserahan ya bro," tegur paman sepupu Om, yang akan kita panggil dengan nama Mang Tikil. Iya bro, kamu sendiri kapan?" jawab Tommy dengan nada bersanda. Gak tahu kapannya nih. Aku melajang saja dulu, nanti saya menikah." Tommy menepuk pundak Mang Tikil sambil tertawa, lalu berpamitan untuk segera pergi, karena keluarganya sudah lebih dulu turun ke sungai. Kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan di air menggunakan mesin motor, rombongan keluarga Tommy pun sampai di lanting milik keluarga calon istrinya Tommy. Singkatnya, proses seserahan berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan. Dan hari pernikahan jatuh pada hari Minggu kedua setelah hari itu. Wajah Tommy nampak sumringah. Setelah Tommy dan keluarganya kembali ke desa mereka, larangan-larangan mulai diberikan pada Tommy sampai menuju hari H-nya pernikahan mereka. Tommy dilarang pergi kemana-mana tanpa izin atau ditemani oleh salah satu anggota keluarga. Kalau bekerja pun, Tommy selalu disuruh berhati-hati dan diawasi. Karena di keluarga mereka ada kepercayaan kalau calon pengantin adalah orang yang sangat rentan terhadap hal-hal gaib dan sangat dilarang berpergian ke tempat-tempat yang jauh tanpa pengawasan dari pihak keluarga. Kalaupun diperbolehkan bekerja, itu pun harus dalam pengawasan. Karena katanya, sosok-sosok gaib sangat mengincar aroma-aroma calon pengantin dan bisa menimbulkan bahaya, bahkan kematian, jika larangan itu dilanggar oleh si calon pengantin, sengaja atau tidak disengaja. 7 hari sudah berlalu, hanya tinggal 6 hari lagi menjelang pernikahan. Hari itu, Tommy ingin pergi ke pasar besar yang jaraknya cukup jauh dari desanya. Secara diam-diam, ia menyelinap ikut bersama Mang Tikil, yang kebetulan juga akan mengantar banyak orang ke pasar besar itu. "Aduh bro, gak berani aku membawamu," tolak Mang Tikil. "Gak apa-apa, lagian aku sudah izin sama orang tuaku.
kata Tommy. Kamu sungguh-sungguh, kata orang pamali kalau sudah dekat hari pernikahan. Begitu, jalan-jalan ke tempat jauh, ujar Mang Tikil memastikan lagi. Iya, aku juga sudah tahu, jawab Tommy. Mau tak mau, Mang Tikil akhirnya menghidupkan mesin motornya dan bersiap berangkat. Lampu sorot pun sudah dihidupkan. Perlahan-lahan, mesin motor yang mengangkut banyak orang itu pun berangkat. Suara azan subuh terdengar berkumandang dari masjid di pinggir sungai yang mereka lalui. Saat sedang mengemudikan mesin motor, Mang Tikil didatangi oleh salah satu rekan kerjanya. Hati-hati ya, air sepertinya sedang naik-naiknya, ujar teman Mang Tikil mengingatkan. Karena seperti yang mereka ketahui, bila air naik, pasti banyak kayu-kayu yang hanyut, dan kalau sampai tersangkut di roda maupun tertabrak, maka akan dapat menghambat perjalanan mereka. Atau kalau nasib yang sedang tidak baik atau kurang beruntung, badan mesin motor akan rusak dan patah. Resiko keram akan sangat besar, apalagi air sedang deras-derasnya. Sulit untuk para penumpang berenang ke tepi. Iya, aku sudah lihat. Kamu ke depan saja, jawab Mang Tikil. Mang Tikil benar-benar berkonsentrasi penuh mengemudikan mesin motor itu. Namun, sesuatu yang benar-benar tidak disangka-sangka terjadi. Mesin motor itu mendadak mati sebelum sempat menghindari batang besar yang mengapung di air, yang tepat berada di depan mesin motor. Dan brak, kup. Habis sudah badan mesin motor itu menghempas batang pohon besar tersebut. Ditambah cuaca yang tiba-tiba saja hujan. Suara teriakan dari teman Mang Tikil tak terdengar sama sekali. Lampu pun sudah mati. Mereka benar-benar dalam gelap gulita saat itu. Masuk air, kita karam, teriak Mang Tikil seraya berlari meneriaki orang-orang yang masih berada di dalam mesin motor. Setelah mendengar teriakan Mang Tikil, para penumpang yang berada di dalam semakin panik, dan masing-masing dengan cepat mengumpulkan benda-benda berharga yang mereka bawa. Satu persatu terjun masuk ke dalam air, yang pada saat itu sedang naik dan sangat deras. Mereka yang sudah terjun bersusah payah untuk menggapai tepian sungai. Beberapa penumpang yang membawa anak bayi dan balita ragu untuk terjun ke air. Para ibu-ibu itu memeluk erat anak-anaknya. Sementara Mang Tikil masih berusaha menyelamatkan beberapa lansia yang tentu sudah tidak memungkinkan untuk berenang ke tepi. Begitu juga dengan Tommy. Dia juga sibuk membantu membawa anak-anak untuk sampai ke tepi sungai. Misi penyelamatan di bawah derasnya hujan dan berpacu dengan waktu itu sangat menegangkan sekali. Bahkan, kaki Mang Tikil dan temannya terluka cukup parah saat berkali-kali harus terjun ke air untuk menyelamatkan orang-orang. Dan untungnya, para penumpang semuanya selamat, meski ada beberapa yang shock dan terluka. Juga tak sedikit yang marah-marah, karena menganggap kecelakaan itu adalah kesalahan dari si pengemudi mesin motor. Mereka terpaksa harus menunggu sampai mesin motor yang lainnya lewat. Beberapa orang kehilangan tempat, uang mereka, dan tidak sedikit yang kehilangan ayam, juga sayur mayur yang akan mereka jual ke pasar besar. Namun mereka sadari, Tommy sudah tidak ada lagi bersama mereka.
Mang Tikil juga belum menyadari hal itu, karena ia masih mencoba mengikat dan menghentikan pendarahan lukanya yang sangat sakit dan perasa. Hingga pukul 8 pagi, barulah mesin motor berikutnya lewat. Itu pun sangat penuh penumpang. Mereka hanya singgah beberapa saat lalu, pergi dan berjanji akan secepatnya kembali ke tempat itu untuk mengantar pulang orang-orang yang berada di sana. Dan setelah menunggu berjam-jam, barulah mesin motor tersebut kembali. Orang-orang langsung bergegas naik ke dalamnya. Begitupun juga dengan Mang Tikil. Namun saat akan naik, ia baru sadar jika Tommy sudah tidak bersama mereka lagi. "Tommy mana?" tanya Mang Tikil pada teman kerjanya. "Tidak tahu, dia kan tadi lebih dulu ke tepi membawa anak-anak." "Tante, di mana laki-laki yang membawa anak Anda tadi?" tanya Mang Tikil. "Lah iya, di mana dia ya? Aku tidak melihatnya lagi, cuma tadi saja." Wajah Mang Tikil terlihat sangat cemas dan khawatir. Ia menanyakan ke semua orang tentang Tommy, namun semuanya tidak ada yang melihat. Hingga akhirnya si anak kecil yang tadi ditolong Tommy mengatakan, "Paman yang tadi ya? Dia masuk ke dalam air, terus tidak muncul-muncul lagi. Coba cari di situ. Tadi di situ soalnya," ujar anak itu dengan wajah polos. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mang Tikil langsung terjun, meski kakinya sendiri pun terluka cukup parah. Berkali-kali ia terlihat muncul ke permukaan air untuk mengambil nafas, namun Tommy tak jua ditemukan. Beberapa orang pemuda yang mengemudikan mesin motor tersebut pun ikut terjun ke air untuk mencari Tommy. Akan tetapi, sampai 1 jam mereka keluar masuk air, tetap tak kunjung menemukan Tommy. "Sudah hampir sore, lebih baik kita pulang. Kasihan anak-anak ini. Besok baru lanjut pencarian," ujar salah satu orang di dalam mesin motor. Mau tak mau, dan karena ia juga sudah mencari 1 jam lebih sampai lukanya mengembang, akhirnya Mang Tikil menyetujui untuk pulang. Meski hatinya sangat berat untuk pergi dari tempat itu, tapi ia juga harus memikirkan fisiknya yang sudah mulai melemah. Mati pun mungkin jika ia tetap meneruskan pencariannya saat itu. Singkatnya, mereka akhirnya sampai di desa dan diantar satu persatu di lanting. Dan pada saat tiba, giliran Mang Tikil yang turun. Ia langsung dihampiri oleh orang tuanya Tommy. Meski sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, namun pihak keluarga Tommy tetap menyalahkan Mang Tikil yang berani membawa Tommy secara sembunyi-sembunyi. Mang Tikil benar-benar merasa bersalah. Ia hanya mampu menangis sejadi-jadinya dan meminta maaf pada keluarga Tommy. Malam itu juga mereka berangkat untuk mencari Tommy. Mang Tikil tidak bisa ikut karena kakinya sudah kram dan hampir tidak bisa bergerak. Namun, 2 hari pencarian tetap tidak ada hasil. Saat di hari ketiga, pihak keluarga Tommy disarankan untuk meminta bantuan pada orang yang punya buaya goib dan bisa menundukkan buaya liar. Saat dalam prosesnya, keluarga Tommy dan orang-orang yang membantu mencari, termasuk Mang Tikil, disuruh ke tepi. Mereka menunggu dengan penuh harapan bisa menemukan Tommy, meskipun sudah dalam keadaan menjadi mayat. Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya orang yang punya buaya goib tersebut memanggil pihak keluarga dan orang-orang yang ikut mencari Tommy. "Ada apa Tuan? Apakah ada harapan anak kami bisa selamat?"
Tanya orang tua Tommy dengan bibir gemetar. Saya memanggil kalian kemari untuk menyampaikan sesuatu. Tapi sebelumnya, saya harap kalian jangan saling menyalahkan. Kalian harus kuat menerima kenyataan dan ikhlas. Mendengar perkataan orang yang punya buaya goib tersebut, jantung Mantikil menjadi bergedup tak karuan. Ia sudah merasa kalau pasti Tommy sudah meninggal. Pihak keluarga Tommy, terutama orang tuanya, menangis segugukan mendengar perkataan orang yang punya buaya goib tersebut. Baiklah Tuan, bagaimanapun kondisi anak kami, saya berharap untuk bisa bertemu kembali. Orang yang punya buaya goib tersebut menghela nafas panjang, lalu menunjuk ke arah bagian sungai yang hari-hari sebelumnya sudah dimasuki oleh Mang Tikil. Perlahan-lahan menyembul sesuatu dalam air, seperti didorong oleh sesuatu. Tubuhnya bengkak dan membiru. Bagian baju sudah terangkat sampai ke dada, karena bagian perutnya sudah sangat besar. Mayat Tommy yang sudah bengkak itu perlahan mendekati mereka. Tanpa aba-aba, Mang Tikil langsung terjun ke dalam air. Bau air sungai pun mendadak amis dan menyengat. Dengan berani, Mang Tikil meraih perlahan tubuh Tommy ke tepian. Sesampainya di tepian, ia dibantu oleh orang-orang untuk mengangkatnya. Sangat perlahan-perlahan sekali proses pengangkatan tersebut, karena takut jika di bagian daging mayat akan terkelupas akibat rapuh. Orang tua Tommy histeris, mereka menangis terseduh-seduh. Kaki mereka bahkan tak bisa untuk melangkah. Mang Tikil pun tak kalah sedihnya. Ia merasa sangat bersalah atas kematian Tommy. Ikhlaskan, yang pergi jangan ditangisi. Hantarkan dia ke alam yang lebih baik. Karena ini sudah takdir. Kita semua juga pasti akan menyusulnya cepat atau lambat. Dan dengan cara yang entah kita sendiri pun juga tidak tahu bagaimana, ujar orang yang punya buaya goib tersebut. Namun sulit untuk tidak menangis, apalagi jika kehilangan keluarga yang benar-benar sangat dicintai. Dan sosok Tommy di keluarga dan orang-orang sekitarnya merupakan sosok yang sangat baik dan mudah akrab dengan siapapun. Walau kadang sikapnya agak memaksa untuk mendapatkan sesuatu. Tentu sangat berat untuk mengikhlaskannya. Setelah mayat diletakkan ke dalam mesin motor, di bagian depan badan mesin motornya diikatkan daun hidup yang lumayan banyak. Sebagai ciri dan syarat bahwa mesin motor itu sedang membawa orang meninggal, dan supaya tidak mengalami kerusakan ataupun kecelakaan nantinya. Perlahan-lahan, mesin motor mulai berangkat membawa pulang mayat Tommy untuk dimakamkan selayaknya. Singkatnya, perempuan itu langsung menangis saat tahu bahwa Tommy pulang dalam keadaan sudah menjadi mayat. Saat dimandikan, terpaksa bajunya harus digunting karena sudah tidak memungkinkan untuk dilepas. Dan ada beberapa gigitan kecil seperti ikat ditemukan di beberapa bagian tubuhnya. Karena tubuh mayat yang sudah membengkak, mereka sedikit kesusahan untuk memandikan dan mengukur galian lubang kuburan. Hingga akhirnya, sekitar pukul 4 sorean, jenazah Tommy pun dimakamkan. Proses pemakaman diiringi dengan tangisan para keluarga yang masih belum ikhlas melepaskan kepergian Tommy. Rasa bersalah terus saja meliputi perasaan Mang Tikil. Ia sangat menyesal telah membawa Tommy.
serta Tommy di hari itu yang masih dalam masa pantangan atau larangan menuju hari pernikahan. Malam harinya, saat Mang Tikil baru saja memejamkan matanya, dari arah luar terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Mang Tikil terdiam untuk beberapa saat. Ia ragu akan siapakah tamu yang datang tengah malam seperti ini. Namun suara ketukan masih terdengar. Irama ketukannya semakin cepat. Karena risih sekaligus penasaran, akhirnya Mang Tikil beranjak dari kasur tipisnya. Sesampainya di depan pintu, Mang Tikil masih agak ragu untuk membuka pintunya. Ia takut kalau itu adalah ulah salah satu keluarga Tommy yang masih tetap bersikukuh menyalahkan dirinya dan berniat untuk mencelakai. Tok, 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 krek, krik. Pintu terbuka. Tak ada siapapun di luar sana. Tetapi saat Mang Tikil melihat ke lantai, ada genangan air di situ. Seketika bulu kuduknya merinding. Cepat-cepat Mang Tikil kembali menutup pintu rapat-rapat. Nafasnya terengah. Saat ia berjalan ke arah kasur, dari arah pintu kembali terdengar suara ketukan. Perasaan Mang Tikil mulai tak karuan saat itu. Mulai dari tetap mencoba menghalau pikiran-pikiran anehnya dan menganggap ketukan-ketukan itu hanyalah ulah dari orang-orang iseng. Saat ia mendekat ke arah pintu lagi, dari lubang bawah pintu, ada air yang masuk ke dalam membasahi tubuh ujung jari kaki Mang Tikil. Ia menelan ludahnya yang terasa keluh. Perlahan-lahan ia membuka pintu tersebut dan mengintip keluar. Tak ada siapapun di sana, tetapi air yang tadi semakin bertambah banyak, dan ada jejak telapak kaki berair di luar sana. Apakah mungkin ada orang yang isengnya terniat seperti ini? Batin Mang Tikil mulai ragu jika itu adalah perbuatan manusia. Brak! Suara dari arah pintu dapur yang dibanting dengan keras mengagetkannya. Mang Tikil bergegas ke dapur dengan membiarkan pintu luar masih dalam keadaan terbuka, karena mengira itu perbuatan dari kucing ataupun tikus yang sedang berlarian. Saat ia berada di dapur, anehnya pintu dapur masih terkunci dengan sangat rapat, dan lagi-lagi terdengar suara ketukan pintu luar. Merasa dipermainkan, Mang Tikil mulai mengupat kesal. Namun tak disangka, saat ia baru saja melangkahkan kaki ke arah pintu, terlihat sosok berdiri membelakanginya, menggunakan baju dan juga celana yang sama dengan yang dipakai oleh Tommy sebelum ia meninggal. Dan seingatnya, baju serta celana itu sudah disobek saat melepaskannya dari tubuh Tommy. Air menggenang di bawah kaki sosok itu berpijak. Seketika lidah terasa kaku, kakinya pun gemetar, serasa tak mampu lagi menahan beban tubuhnya. Kamu siapa? Sosok itu memutar kepalanya perlahan, sampai benar-benar berputar ke belakang, dan menatap Mang Tikil dengan seringai yang mengerikan. Tommy, ucap Mang Tikil sebelum jatuh pingsan. Sekitar beberapa saat kemudian, ia kembali tersadar. Namun anehnya, tak ada apa-apa di situ. Air yang tadi pun juga sudah tak ada lagi. Mang Tikil masih dalam keadaan takut, gemetar, dan lemas. Cepat-cepat ia mengunci pintu dan pergi ke kasur. Ia tutupi seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai rambut dengan selimut.
Nafasnya turun naik tak beraturan. Keesokan harinya, Mang Tikil membeli beberapa macam jenis kue seperti cucur, cincin, apem, dan lain-lain. Juga beberapa jenis bunga. Ada melati, kamboja, kenanga, dan lain-lain. Dia pergi membawa semua benda itu dengan ikut mesin motor yang lewat. Saat sampai di tempat, ditemukannya mayat Tommy. Ia melemparkan semuanya ke sungai dan berdoa untuk Tommy agar arwahnya bisa tenang di alam sana. Semenjak saat itu, Mang Tikil pun pulang ke kampung halamannya dan tak pernah lagi bertemu dengan keluarga Tommy. Meski beberapa kali ia pernah melewati desa tersebut, juga tempat Tommy ditemukan meninggal. Tommy selalu datang ke dalam mimpi Mang Tikil, walau tidak setiap malam, dengan keadaan basah kuyup, untuk meminta kirimi doa pada temannya itu. Biasanya, setelah dikirimkan doa, mimpi itu tak akan muncul lagi untuk beberapa waktu. Meskipun karma melanggar pantangan atau larangan oleh beberapa orang yang tak mempercayainya dianggap hanyalah sesuatu yang tabu, namun tak sedikit juga orang yang pernah mengalaminya secara langsung menceritakan berbagai macam pengalaman mereka dan membagikannya. Di beberapa daerah, bukan hanya di Kalimantan, mungkin juga ada cerita kepercayaan larangan sebelum menikah ini. Dan tentu saja dalam versi cerita yang berbeda. Intinya, percaya atau tidak, kita harus saling menghargai kepercayaan setiap daerah ataupun setiap keluarga. Berdoa selalu pada Tuhan agar diberikan perlindungan di setiap mana kaki kita melangkah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.